Selamat malam Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera. Saya Pendeta Galuh Iria Kris Lumadio, Pendeta GKJ Jemaat Simo Mulyo. Mari pada saat ini Bapak Ibu kita satukan hati, kita membangun ibadah dalam rangka cawisan perjamuan kudus Advent yang kedua. Untuk itu mari kita siapkan hati pikiran kita masuk di dalam ibadah. Ibadah keluarga dalam rangka persiapan perjamuan kudus masa Advent pada saat ini kita lakukan di dalam nama Allah Bapa Sang Pencipta, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan Roh Kudus Sang Terang Kehidupan. Anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan Allah ada pada saudara sekalian. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 19 bait yang pertama, Pamuji Konjo Gusti. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang diambil dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Namun sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Saatnya ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya hikmat yang ada dalam hati pikiran kami mampu menjadikan kami mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam renungan saat ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai dengan 38. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Nasihat supaya berjaga-jaga. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah,
Dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikianlah Bapak Ibu Saudara pembacaan bagian dari Injil Lukas. Dan mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Pasamuan Jawi nomor 99 bait yang pertama. Aku duwe pamarto. Aku duwe pamarto, Yesus Kristus asmanya, kang wis ngorbankan sarira, buat aku sing dosa. Satuhu Gustiku, Yesus Kristus pamartaku, tak puji terus aku. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat nas dari bacaan kita malam hari ini adalah ayat yang ke-36. Saya ulangi pembacaannya demikian. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Dan judul dari renungan kita pada saat ini adalah Awas, awas ada CCTV. Bapak Ibu Saudara, selamat malam. Bagaimana kabar panjenengan sekalian? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Meskipun akhir-akhir ini kita perlu berhati-hati dengan adanya COVID-19. Tentu dengan kita mematuhi protokol kesehatan yang ada, saya yakin dan percaya panjenengan akan tetap sehat. Terutama karena juga pertolongan Tuhan kita tetap diberi kekuatan. CCTV, Bapak Ibu Saudara, tentu sudah tahu dan seringkali melihat. CCTV itu biasanya digunakan sebagai alat pelengkap keamanan. Dan sekarang CCTV ini seolah menjadi suatu kebutuhan keamanan dan berjaga-jaga terhadap tindak kejahatan. CCTV tidak hanya dipasang di toko-toko, di pabrik, tetapi juga dipasang di perumahan. Mungkin di rumah panjenengan sekalian juga dipasang CCTV. Di gereja, seperti di gereja kita, di gedung gereja GKJW Simomulyo, dipasangi CCTV. Kamera CCTV ini biasanya dipasang di tempat yang tersembunyi, yang tidak mudah untuk diketahui orang. Kalau bahasa Jawanya, Jawa gaul ini, di tempat yang nyelempit. Yang menarik Bapak Ibu Saudara, ketika panjenengan datang ke toko atau supermarket, di sana ada tulisan. Biasanya tulisan tersebut ditempatkan
di pintu masuk atau di dinding-dinding yang berbunyi, "Awas, ada CCTV." Atau juga tulisan itu berbunyi, "Toko ini dipasang CCTV." Tentu peringatan tersebut dibuat dengan tujuan, dan tujuannya adalah pengunjung toko tersebut atau supermarket tersebut bisa menjaga diri supaya tidak melakukan pencurian ataupun tindak kejahatan lainnya. Jika sampai ketahuan mencuri atau melakukan tindak kejahatan lainnya, tentu ada konsekuensi yang harus diterima oleh orang tersebut. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita ada atau tidak ada CCTV tersebut, jika kita berada di toko atau swalayan, harus tetap menjaga diri supaya tidak melakukan pencurian atau tindak kejahatan. Tuhan Yesus di dalam bacaan kita hari ini mengingatkan para murid untuk berjaga-jaga menjelang kedatangannya kembali. Berjaga-jaga sambil berdoa. Ada dua kalimat yang menunjukkan kegiatan yang aktif, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga supaya hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam berperilaku. Supaya pula hati para murid ini tidak condong kepada kejahatan, melainkan mereka justru mendekatkan diri kepada Tuhan agar senantiasa Tuhan menjaga para murid. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena tantangan yang mereka hadapi bertambah besar, makin kuat. Di dalam ayat yang ke-34, di sana disampaikan bahwa tantangan bagi para murid itu adalah pesta pora, mabuk, dan juga kepentingan duniawi. Orang yang sudah berada dalam pesta pora, lalu mereka mabuk, akan lupa segalanya. Lupa dengan sesama, bisa juga mereka lupa kepada dirinya sendiri. Ada banyak godaan yang menghiurkan hati mereka sebagai manusia. Lantas, jika mereka sudah tergiur, kemudian terlena, nyaman, maka dengan mudah mereka akan melupakan Tuhan. Mereka akan mudah melupakan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan Yesus mengingatkan, jagalah dirimu. Jagalah dirimu. Seperti halnya para murid, kita pun saat ini diingatkan untuk senantiasa berjaga-jaga menyambut kedatangannya, menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita harus berjaga-jaga sambil berdoa. Karena banyak godaan, tantangan yang bisa saja membuat kita terlena, menjauhkan kita dari Tuhan, bahkan menjadikan kita lupa kepada Tuhan. Ketika kita terlalu asik menuruti hawa nafsu,
Ketika kita terlalu asik dengan kenyamanan duniawi, bisa menjadikan kita lupa kepadanya. Tentu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak perlu memasang CCTV agar kita senantiasa berjaga-jaga dan dekat dengannya. Yang harus kita lakukan jika kita merasa dan menyadari sudah terlanjur terlena, segeralah bangun, berdoa, berjagalah supaya hati dan perbuatan kita benar di hadapan Allah. Amin. Saat teduh bagi kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita masuk dalam persiapan perjamuan kudus Advent atau masa Natal. Ada hal yang perlu kita perhatikan dan perkenankan pada kesempatan ini kami kembali mengingatkan perihal perjamuan kudus. Yang diperkenankan mengikuti perjamuan kudus adalah seluruh warga jemaat dewasa yang sudah dibaptis dan sidi, serta tidak sedang dalam pengembalaan khusus. Di gereja kita, GKJW, perjamuan kudus adalah tanda kudus atau suci yang ditetapkan oleh Allah untuk umat miliknya, yang mengandung penghayatan akan kematian, kebangkitan, dan penantian akan kedatangan Yesus Kristus yang kedua. Perjamuan kudus disebut kudus, artinya siapapun yang mengikuti perjamuan kudus, ia harus hidup taat dan melakukan kehendak Tuhan dan kebenarannya. Perjamuan kudus tidak hanya menggambarkan persekutuan umat dengan Allah saja, tetapi juga persekutuan antara umat dengan sesamanya. Oleh karena itu, ia harus hidup damai dan mengasihi sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, karena pada dasarnya perjamuan kudus itu berisi kasih Allah yang kudus, oleh karena itu marilah kita menguji hati kita masing-masing sebelum memasuki meja perjamuan. Saat ini, mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi. Sejenak kita menyadari bahwa diri kita adalah manusia berdosa di hadapan Allah. Apa yang kita perbuat, pikirkan, dan ucapkan dalam kehidupan sehari-hari seringkali tidak seturut dengan kehendak Allah. Seringkali kita melupakan Tuhan dalam rencana dan kehidupan kita. Demikian juga perjamuan kudus berisi persekutuan kita dengan sama orang percaya. Mari kita melihat diri kita pribadi lepas pribadi, menyadari bahwa kita belum mampu mengasihi sama kita dengan sepenuh hati dan benar. Seringkali dalam hati kita masih menyimpan amarah, kebencian, kekecewaan, dendam, sakit hati, dan perselisihan terhadap sesama kita. Kita akui bahwa kita belum mampu hidup damai dengan sama kita. Saat ini, mari kita datang pada Tuhan dalam penyesalan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapannya dengan hati yang tulus dan penuh penyesalan. Karena jangan ada di antara kita mengikuti perjamuan kudus secara sembarangan.
Mari kita berdoa. Kami menyadari ya Tuhan, bahwa kami adalah manusia berdosa. Untuk itu kami mohon pengampunan-Mu, sehingga dengan pengampunan-Mu tersebut, kami layak mengikuti perjamuan kudus. Amin. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Bagi siapapun yang mau mengakui segala dosanya dengan hati yang jujur dan tulus di hadapan Tuhan, serta berjanji tidak mengulangi kesalahannya kembali, Allah yang Maha Kasih berkenan mengampuni dan memberikan anugerahnya kepada kita, seperti firman-Nya demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk kembali memantapkan diri sebelum memenuhi undangan Tuhan datang ke meja perjamuan, dengan menyampaikan pertanyaan sebagai berikut. Apakah saudara-saudara bersedia untuk memenuhi undangan Tuhan dalam perjamuan kudus masa Natal yang akan dilaksanakan pada minggu ini? Bagaimana jawab saudara? Apakah bersedia? Atas kesediaan saudara-saudara sekalian menjawab undangan Tuhan untuk ikut dalam perjamuan kudusnya, kami mengucapkan terima kasih. Jemaat dipersilahkan duduk. Selanjutnya, mari Bapak Ibu, dengan penuh ungkapan syukur kita mengaturkan persembahan diiringi pujian dari Kidung Pasaman Jawi nomor 192 bait yang pertama. Isining kabar kabingahan. Kabar kabingahan Winang set kontening pangeran Tatyas rana paring piulang Margi ning kautaman Simen yang ditatot tansah arumantos Bangun tubrot koste tresnani sesami. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita satukan hati kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Demikianlah ya Tuhan persiapan kami untuk menyambut perjamuan kudus dalam masa Natal. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau memampukan kami untuk menjaga diri kami, kudusan kami, sehingga kami semuanya layak ikut dalam perjamuan nanti. Kami pun menyerahkan seluruh majelis jemaat dan segenap pelayan Tuhan yang terlibat di dalam pelayanan nanti dapat menjalankannya dengan baik. Selanjutnya kami berdoa untuk tenaga medis yang saat ini berjuang merawat para pasien yang sakit, terutama yang sedang sakit COVID-19. Tuhan bersama mereka memberikan kekuatan, kesehatan, dan hikmat sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Para pasien yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, yang terkhusus menderita sakit COVID-19, Tuhan pun memberikan
kekuatan dan pemulihan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan bersama-sama dengan mereka. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Para pemimpin di pemerintahan kami kiranya mampu memimpin dengan bijaksana dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan sehingga para pemimpin di pemerintahan kami dapat menjalankan perannya untuk memulihkan negeri ini dari wabah COVID-19 dan juga mampu menjaga keutuhan bangsa negara kami, menjauhkan Indonesia dari kerusuhan dan juga dari perpecahan, menjadikan Indonesia penuh dengan damai sejahtera. Kami menyerahkan Bapak Ibu, saudara kami yang saat ini menghadapi pergumulan kehidupan dalam pekerjaan, dalam kesehatan maupun keluarga. Tuhan menolong dan membersamai mereka. Dan biarlah keluarga-keluarga yang ada tetap bisa bertahan di dalam kesatuan hati yang penuh kasih mesra, meskipun harus menghadapi kesulitan hidup. Bahkan mampu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Anak-anak kami yang masih sekolah, kiranya Tuhan memberkati hikmat kepandaian, meskipun harus sekolah dari rumah. Kiranya Tuhan memampukan mereka supaya bisa belajar dengan baik. Kalaupun ada yang sudah sekolah secara langsung, Tuhan pun menjaga kesehatan mereka sehingga mereka aman dari sakit penyakit. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh warga jemaat dalam setiap pekerjaan yang ditekuni. Tuhan memberkati selalu. Malahan kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, Engkau yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menyanyi kembali dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 439, bait yang pertama, dan Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kidung Pasamuan Jawi nomor 439 bait 1, ing jagat kang peteng. Ing jagat kang peteng krana dosa, kadat yang kang resula, karana panandang samyong resta, miwa sempla ing mana.
Terimalah berkat Tuhan melalui hambanya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta Roh Kudus tercurah atas Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini sampai selamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dan Bapak Ibu Saudara tetap sehat-sehat selalu.